Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam saluran ini, saudara. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Anda adalah suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang, saudara. Rasul Paulus mengibaratkan hidup setiap orang Kristen adalah sebagai sebuah surat, saudara. Bukan sembarangan surat, tetapi surat yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh yang dari Allah. Yang namanya surat pasti dibaca, saudara. Yang membaca bukan hanya yang menerima saja, tapi oleh Rasul Paulus dikatakan dikenal dan dibaca oleh semua orang. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 2, saudara, kita baca. Kamu adalah suratan pujian kami yang tertulis dan hati kami, dan yang dikenal yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat yang seperti apa yang mestinya kita pertontonkan, saudara? Hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita seharusnya enak dibaca oleh semua orang. Saudara kasih Tuhan, saat orang melihat sepak terjang kita, menimbulkan decak kagum dan pesona tersendiri, saudara. Dalam hidup kita terkandung bukan sekedar surat biasa, tetapi surat yang ditulis oleh tinta Roh dari Allah yang hidup. Hidup yang kita pertontonkan bukan lagi hidup yang lama, saudara. Hidup yang penuh emosi, hawa nafsu, dan keinginan daging yang bisa menghanguskan kita. Saudara, hidup kita mestinya adalah hidup yang berselimutkan kekudusan yang sejati, saudara. Hidup yang menggambarkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita berkata-kata, saat kita berbuat, bahkan saat kita mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang lain, maka yang kelihatan adalah wajah Kristus yang penuh kasih dan damai, saudara. Bukan kemarahan, kebencian, emosi. Yang nampak dari surat kehidupan kita haruslah karakter Kristus, karakter yang mengalah, yang membawa damai, yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana caranya supaya gambar Kristus yang kita tampilkan, saudara? Tidak bisa dipungkiri, kita sering tergoda untuk mengikuti perasaan, pikiran kita sendiri. Jika kita mau selalu menampilkan gambar Kristus,
maka kita harus menerus bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Apakah saya menyerupai Kristus dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan? Seandainya Kristus secara fisik masih hidup di bumi saat ini, saudara, apakah Dia juga melakukan apa yang saya lakukan? Akankah Dia akan berkata-kata seperti saya? Akankah Dia akan lebih hati-hati memilih kata dan kalimat dibanding saya? Apakah perkataan konyol dan sia-sia keluar dari mulutnya? Apakah tangannya sibuk dengan melempar dan menyebarkan kebencian kemana-mana demi memuaskan hasrat hatinya? Jawabnya, saudara, tentu saja tidak. Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Perasaannya, pikirannya, perbuatannya, semuanya bisa kita temukan dari kisah hidupnya sewaktu Dia menjelma menjadi manusia di bumi, saudara. Hatinya selalu penuh dengan kasih. Perbuatannya selalu melahirkan kedamaian di mana-mana. Perkataannya sangat menyejukkan bagi orang yang mendengarnya. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang, saudara? Teladan sudah diberikan oleh Kristus Tuhan kita. Semua sudah dijalaninya pada saat Dia menjadi manusia biasa seperti kita. Persoalannya sekarang, apakah kita bersedia melakukannya? Pada akhirnya, kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Pantaskah saya melakukan sesuatu yang membuat saya jadi tidak menyerupai Kristus? Inilah yang seharusnya selalu menjadi pertanyaan di dalam hati kita, untuk mengingatkan kita selalu harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mengikuti gambaran Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan saat hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur. Kasih setiamu, pertolonganmu, dan perlindunganmu yang sudah kami rasakan, ya Tuhan. Itulah yang menjadi syukur kami. Nama terlebih khusus Tuhan, pada saat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang menguatkan, menasihati supaya kami untuk selalu tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, suratan Kristus, supaya kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tanamkan di dalam hati kami, untuk kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada, melalui perkataan, perbuatan, melalui tubuh kami ini Tuhan. Banyak orang dimenangkan membaca suratan-suratan yang ada di dalam tubuh kami ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Amat terlebih khusus bagi keluarga kami, anak-anak, istri, suami, cucu, banyak Tuhan dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Pada saat hari ini kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini, program Santapan Rohani, hadir setiap hari untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.